Akhir nasib curhatan Julian Howell, seorang remaja yang mengaku lukisannya dicuri bocah Bengkulu, kini berujung manis. Sebelumnya, Julian curhat jika lukisannya dicuri oleh seorang bocah demi dapat hadiah iPhone dari Willy Salim. Hingga akhirnya bocah bernama Arapa Putra itu mengklaim jika lukisan yang ia bawa itu adalah lukisan miliknya. Padahal lukisan itu adalah milik Julian Howell. Momen itu terjadi di acara kunjungan Willy Salim ke Bengkulu. Awalnya bocah bernama Arapa Putra viral setelah diberikan iPhone oleh Willy Salim karena membawa lukisan bergambar Willy Salim dan kekasihnya Phil May. Dalam pengakuan pendampingnya, bocah itu disebut-sebut membawa lukisan karya kakaknya. Padahal sebenarnya lukisan tersebut adalah milik Julian, bukan kakak si bocah itu. Tidak terima, Julian pun memviralkan hal tersebut dengan memperlihatkan videonya saat membuat lukisan untuk Willy Salim. Mengetahui lukisannya diklaim bocah itu, awalnya Julian kesal dan curhat, namun akhirnya mengikhlaskan tidak dapat iPhone dari Willy Salim tersebut. Meski begitu, ternyata nasib Julian berakhir manis karena curhatannya itu sampai ke telinga Willy Salim. Karena curhatannya itu, akhirnya Julian remaja yang lukisannya dicuri bocah itu justru bernasib manis dapat hadiah tidak terduga. Video klarifikasi Julian viral, Willy Salim akhirnya memberikan perhatian. Tanpa pikir panjang, Willy Salim langsung menemui Julian di rumahnya di Bengkulu. Dalam kunjungannya itu, Willy Salim mengaku ingin memberikan apresiasi kepada Julian karena sudah membuat lukisan dirinya dan kekasihnya. Bukan cuma hadir, Willy Salim bahkan memberikan hadiah tidak terduga untuk Julian. Willy Salim menghadiahi Julian dengan iPhone terbaru, yakni iPhone 16. Tidak cuma dapat iPhone seri terbaru dari Willy Salim, Julian juga mendadak viral di media sosial. Baru-baru ini, Julian diundang oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Udah lukisin kakak. Oh, kamu bikinin lagi? Iya, ada 2. Wow, bagus banget. Wih, makasih loh, dapat 2. Alhamdulillah, excited banget, senang banget bisa langsung disamperin sama kakak langsung. Tenang aja, aku selalu menghargai semua karya di luar sana. Ini rumah kamu ya? Iya kak, masuk kak. Ini ramai banget. Saudara-saudaraku kak. Ya halo. Oh jadi kemarin aku salah ngasih hadiah gitu ya. Ya udah, aku kasih kamu hadiah juga deh. Mau? Mau kak. Kan berhubung juga aku selalu konten kak. HP aku kan juga kurang untuk video. Punya HP baru lah kak. Oh gitu. Aku udah sediain HP iPhone buat kamu. Ini ya, kak. yang terbaru, iPhone 16. Bagusan HP dia daripada aku. Wah. Rezeki dari yang di atas. Iya, ini ada batik khas Bengkulu kak, oleh-oleh untuk. Oke, mantap. Oke, pakai gini ya. Mantap. Siap. Wih, keren ya. Ayo kita ketemuin bocil kemarin itu yuk. Katanya nggak berani sekolah, dibully. Sebelumnya, Willy Salim sempat menghubungi Julian guna meminta klarifikasi terkait lukisan. Lewat sambungan video call, Willy Salim tampak shock saat mengetahui fakta bahwa Julian lah yang melukis lukisan tersebut. Terlebih dalam ceritanya, Julian mengaku tidak kenal dengan bocah tersebut. Atas penjelasan dari Julian tersebut, bocah bernama Arapa Putra pun ramai dihujat di media sosial. Ibunda si bocah tersebut murka saat melihat postingan netizen yang budiman yang menuduh anaknya adalah maling. Halo kak. Apa namanya? Nama aku Julian Howell kak, dari SMA 3. Gimana itu? Oh, Kamu sehat? Alhamdulillah sehat kak. Sehat? Alhamdulillah sehat kak. Jadi banyak banget yang komen tentang lukisan-lukisan. Coba kamu jelasin ke aku gimana? Oke. Jadi di tempat itu aku tuh udah berusaha teriak-teriak tuh kak sama Kak Willy sambil ngangkatin lukisan aku saat itu kak. Jadi ketika aku udah berusaha minta notis sama Kak Willy, tapi memang saat itu mungkin nggak notis kak gambaran aku, lukisan aku. Ada nih orang yang di sebelah aku ini notis dengan lukisan aku kak saat itu. Dia juga ngebantu aku untuk teriak-teriak saat itu kak. Jadi ketika dia
kalau ngebantu. Sadar bocah tersebut dihujat, Julian memutuskan untuk menyudahi konfliknya. Baru-baru ini Julian menemui bocah itu untuk saling berdamai. Dalam pertemuannya itu, Julian mengaku mengikhlaskan iPhone pemberian dari Willy Salim itu untuk si bocah. Atas keputusan dari Julian, bocah tersebut pun lega dan berterima kasih. Bocah bernama Arapa Putra bahkan sudah meminta maaf kepada ibunda Julian atas aksinya yang mengklaim lukisan Julian. Halo semuanya, perkenalkan, aku Julian Howell Art. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua netizen yang sudah membuat saya dikenal sejauh ini. Jujur, saya nggak pernah nyangka bisa mendapat perhatian sebesar ini, baik yang mendukung, memberikan komentar, maupun sekedar membagikan. Semuanya punya andil yang begitu besar. Semoga dengan viralnya saya ini bisa membawa hal yang positif, bukan cuma buat saya, tapi juga buat banyak orang. Terima kasih yang sudah jadi bagian dari cerita ini. Dan terima kasih kepada yang mendukung saya. Dan terima kasih kepada Kak Willy Salim yang sudah menotis saya sampai sejauh ini, sampai sudah datang ke Bengkulu untuk mengapresiasi saya, dan serta teman-teman sekalian yang sudah mensupport saya di akun media sosial saya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di sini ya gue melihat sosoknya si Willy itu benar-benar tulus ya guys. Gue pernah bikin konten yang waktu si Willy itu masak besar di Palembang, dan awalnya tuh gue berasa tuh kayak settingan gitu kan. Tapi ketika gue melihat hal ini, itu tuh benar-benar ya gue minta maaf kalau waktu itu gue pernah kayak menyangka lu itu settingan. Tapi di sini gue melihat ketulusan lu, udah notice orang yang bikin lukisan lu tuh akhirnya lu juga terbang ke Bengkulu buat ngasih secara langsung hadiah dari lu buat si anak ini ya. Salut sih, good job Bill. Good job. Wah sumpah gue bingung, ini orang hatinya terbuat dari apa cok? Lu bayangin aja, padahal ini tuh bukan tanggung jawabnya dia. Dan dia rela ke Bengkulu, datang lagi ke sana cuma buat nemuin si Julian Art doang. Dan lu tahu si Julian Art dikasih iPhone 16 yang terbaru bos. Dari sini gue sadar, jangan-jangan bocil yang kemarin itu dari klan Uchiha bos. Soalnya kalau pada saat itu bocil nerima iPhone-nya terus dikasih langsung ke si Julian Art, mungkin si Julian Art cuma dapat iPhone 11 doang. Tapi gara-gara si bocil itu agak bertingkah ya kan, jadinya si Julian Art dapat iPhone 16. Ini mah namanya the real Uchiha bocil ya. Buset ini orang ya, gua nggak ngerti lagi sumpah. Baik banget anjing. Nih lu lihat, masing-masing mereka dapat iPhone plus 10 juta beasiswa pendidikan. Dari sini gue mikir, kok ada orang yang gak suka sama dia? Kok ada? Padahal kalau kita ngelihat track recordnya dia udah banyak banget ngebantuin orang loh. Dan rata-rata orang yang gak suka sama dia itu adalah konten kreator juga, artis-artis tuh biasanya. Gue juga bingung kok bisa mereka gak suka sama Willy Salim ya, kenapa? Ini berita tuh lagi viral di X, bahkan viewsnya aja 10 juta. Gue ringkas sedikit, jadi si Willy ini lagi bikin acara. Nah anak kecil yang tadi nih yang megang handphone, dia tuh bawa-bawa lukisan ke acaranya si Willy. Nah lukisannya bagus, akhirnya dinotis lah sama Willy naik ke panggung. Dan sempat ditanya juga sama si Willy, ini lukisan siapa? Cuman ibu tuh anak bilang ini lukisan kakaknya. Padahal sebenarnya lukisannya itu tuh bukan lukisan kakaknya. Lukisan itu aslinya dibuat sama orang lain. Si pelukis aslinya itu sebenarnya datang ke acaranya Willy. Cuman sorry, karena badan dia agak besar, jadi dia agak susah untuk masuk ke dalam kerumunan. Nah ditawarin lah sama adek kecil ini, boleh nggak kak kalau misalkan lukisannya gue bawa ke depan, siapa tahu bisa dinotis Willy, maksudnya gitu. Dan bener aja dinotis, bahkan si adek kecil ini sampai dapat iPhone dari Willy. Cuman yang seharusnya tuh iPhone dikasih ke pelukisnya, malah si adek ini yang dapet, karena adek ini dan orang tuanya mikir kalau iPhone itu dikasih karena dia follow Willy, bukan karena lukisan itu. Gue nggak tahu sih sebenarnya ini salah siapa, cuman satu yang gue notice, ibunya tuh udah bohong duluan di awal. Kenapa lu bilang kalau itu kakaknya, padahal itu bukan kakaknya, itu orang lain? Kenapa nggak dari awal lu notice aja bilang kalau ini lukisan orang lain? Siapa tahu nanti kan dibuka jalan sama Willy untuk dia maju ke depan kan? Kenapa harus bohong?
Katanya ada anak kecil yang dia tuh ngeklaim iPhone gitu ya, dan ngaku kalau misalnya lukisan itu adalah lukisan dia padahal itu lukisan orang lain. Jujur gue gak mau menyalahkan si anak kecil tersebut gitu ya, tapi gue pengen menyalahkan orang dewasa yang sekitarannya dia, terutama orang tuanya gitu. Kayak itu anak kecil, dari kecil aja udah dibiasain untuk gak ngomong kejujuran dan biasa untuk mengambil hak orang lain. Nanti gedenya jadi bom waktu buat elu, tahu nggak? Sebagai orang tua harusnya lo tahu kalau misalnya anak lo melakukan kesalahan, berbohong, tidak berkata yang sebenarnya gitu ya, itu adalah tugas elu untuk mengasih tahu kebenarannya kepada dia, dan juga at least tidak membenarkan perbuatan dia. Lu bayangin kalau misalnya dia saat kecil gitu ya udah biasa melakukan hal seperti itu, apalagi orang tuanya ngerasa itu hal yang normal segala macem gitu ya, terus abis itu ya orang tuanya membenarkan tindakannya, nanti kelama-lamaan dia akan tumbuh menjadi orang yang melakukan tindakan kriminal dan merasa kalau misalnya itu biasa aja. Gue berharap masalahnya cepat selesai gitu ya, apalagi orang yang punya gambar tersebut juga udah speak up gitu kan ya. Semoga ini cuman miskomunikasi aja dan orang tua dari si anak tersebut juga bisa mempertanggungjawabkan gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh anaknya dan juga oleh dia. Yang terakhir gue cuma pengen bilang kalau misalnya rezeki itu gak akan kemana. Apa yang menjadi milik lu dan seharusnya menjadi milik lu itu akan menjadi milik lu. Itu udah terjadi di gue di tahun 2021 gitu ya. Ya udah segitu aja dari gue. Jangan menormalisasikan anak kecil itu melakukan kejahatan cuman karena berlindung di balik kata dia anak kecil nggak paham. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and go. Ada anak dapat iPhone dari Willy Salim. Gara-gara nih anak bawa lukisan bagus, lukisan Willy Salim. Tapi masalahnya bukan tuh anak yang lukis. Yang ngelukis namanya Julian Nail Art. Bukan, Julian Art Show. Ya itu Dorce Show, salah. Nah terus satu Indonesia ngebully nih anak. Jangan ragu-ragu. Nah terus satu Indonesia ngebully dia anak. Jangan bully, tapi bulldog. Temen gue punya bulldog dinikahin sama Shih Tzu. Anaknya namanya bullshit. Nggak seriusan. Guys, ini bukan salah anaknya. Kalau lu lihat videonya, di situ nih anak sama ibunya. Waktu ditanya sama Willy Salim, itu kamu yang gambar? Emaknya bilang, iya ini kakaknya yang gambar, tapi dia malu udah SMA. Ngapain malu udah SMA? Malu mah kalau ditanya, istrinya bapak gue siapa? Malu. Inilah kenapa enggak semua anak boleh salah. Inilah salah satu contoh kenapa seharusnya nggak semua orang boleh punya anak. Coba pikiran nggak? Ini anak masih kecil. Nah, anak di umur segini harus lu didik dengan benar. Karena gimana dia saat dewasa itu ditentuin dari waktu kecil ya. Iya dong, logikanya aja. Anak kalau dari kecil dididik jadi baik, gedenya kemungkinan besar jadi baik. Anak kalau dari kecil dididik untuk berbohong, gedenya dia bakal jadi pembohong. Anak kalau dari kecil dididik untuk nyolong, gedenya dia dihakimin masa. Kalau ketangkep. Dapat kan lu gambarannya? Nah, ini anaknya masih kecil. Ibunya secara nggak langsung dan langsung ngasih tahu anaknya bahwa tidak masalah lu mengklaim sebuah reward walaupun itu bukan usaha lu. Tidak masalah untuk lu nyolong karya orang dan lu yang dapetin rewardnya. Bu, anak ibu dari kecil ibu didik itu gedenya jadi apa? Ya jadi gede. Kecuali anak ibu hamster. Dari kecil segini, gede segini. Satu itu. Terus yang kedua, nih ibu sama anak punya TikTok. Satu Indonesia udah nyuruh nih ibu sama anak, itu bukan hak lu iPhone-nya. Balikin ke si Julian Nail Art. Julian Art Show. Julian Art. Sekarang TikTok ibunya udah gak ada kalau nggak salah. Tapi kalau lu sempat lihat postingannya, ibunya nggak mau. Ibunya bilang apa? Ini dikasihnya ke anak saya. Ini haknya anak saya. Hak lu, hak anak lu. Di kasus ini anak lu tuh kayak flat shoes, nggak ada hak. Tadi dia nggak mau balikin, Bu. Cara nggak langsung ibu ngajarin anak ibu. Udah salah, nggak apa-apa kekeh. Yang penting yakin. Tadi nggak gitu, Bu. Anak kecil diajarin yang bener aja kelakuannya bisa nggak bener. Ini bukan kayak matematika minus kali minus jadi plus, nggak, Bu. Ibu kalau ngajarin anak ibu bener, gedenya bisa nggak bener. Ibu kalau ngajarin anak ibu nggak bener, gedenya bisa dipukul orang. Percaya sama saya, Bu. Ini dari kemarin komen di TikTok ibu, tangan kiri komen, tangan kanan ngepel itu, Bu. Tahu nggak ngepel kenapa? Megang batu kebelet berak? Enggak, Bu. Karena kesel gondok. Ketiga, dari video terakhir yang gue lihat katanya si Juliannya ini udah mengikhlaskan. Aduh, jangan. Ini anak belajar. Nggak apa-apa, caranya salah. Ujung-ujungnya aku dapat iPhone kan tetap ye. Nah, banyak yang nggak sadar bahwa hasil didik kayak gini nih yang bikin orang pas gedenya nggak jadi apa-apa. Terus akhirnya jadi parasit. Orang lain yang bikin pabrik, orang lain yang kerja. Lu cuma datang modal, ini kampung gua nih, ayo nyetor. Atau mental, aduh, nggak ada duit gimana ya? Tapi kerja nggak mau. Gue terbiasa, ya dapetin aja apa yang gue mau. Kata emak gue nggak apa-apa. Si Bejo, gue liat-liat lagi ada duit dong. Bejo, pinjam duit dong. Berapa? 5 juta aja. Bejo kenapa suara kayak perempuan?
Bejo, pinjam duit dong. Berapa? 5 juta aja. Nanti 1 minggu aku balikin. Janji. 1 minggu kemudian. Balikin duit aku. Ya elah, duit 5 juta doang ditagih. Lu gak ada duit. Galakan dia. Gak dibalikin. Playing victim. Atau mental-mental orang yang ngambil yang bukan seharusnya diambil. Gak ngerasa salah. Waktu ditangkap polisi, baru melas. Apa ini terjadi ke orang baik? Orang baik. Orang baik nggak ngakuin hasil karya orang dan mau ambil kredit, ambil reward dari itu. Terus sempet bebel lagi nggak mau ngasih ke orang yang seharusnya dapat. Mungkin sebagian dari lu nonton di video pasti mikir, Bang Gustaf, kok ganteng banget ya? Iyalah. Rahasianya gampang, sering-sering cemilin pupuk kompos. Kalau udah bosan lanjut ke pupuk kandang. Kalau pupuk kandang gak habis, lanjut ke pupuk Puki. Nggak boleh. Lu pasti mikir kan, lah bang, lebay amat, itu cuma anak-anak. Bro, para kriminal, orang-orang yang kelakuannya mengganggu di masyarakat, itu bukan dia dari kecil dididik baik, pas gede pek jadi wala gitu. Ya, ada beberapa yang gitu sih. Cuman kebanyakan itu karena hasil didik dari kecil. Bener nggak? Bener. Kalau salah gimana? Salahin Kaseto. Salahin gua.